Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis mikroba. Yang beranggotakan saya sendiri Hairunisa Ini Putri, Intan Nurhaliza Pane, Niska Maulida Nasution, Maulida Rahma, dan Dinda Aulia Pohan. Air merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Kadar air tubuh manusia tercapai 68% dan untuk tetap hidup setiap orang bervariasi mulai dari 2,1 liter hingga 2,8 liter tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Mikroba air adalah organisme mikroskopis yang hidup di lingkungan perairan. Mereka terdiri dari berbagai jenis termasuk 1. Bakteri. Bakteri berperan dalam penguraian bahan organik, namun beberapa jenis dapat menyebabkan penyakit bawaan air. Yang kedua, archaea. Mikroorganisme ini mirip dengan bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim, seperti air dengan kadar garam tinggi atau suhu tinggi. Yang ketiga, protozoa. Organisme ini bersel tunggal yang lebih kompleks daripada bakteri. Beberapa bersifat heterotrof atau pemakan, dan beberapa bersifat autotrof. Yang keempat, alga. Organisme ini mirip tumbuhan fotosintetik yang menghasilkan oksigen dan merupakan sumber makanan penting dalam ekosistem air. Yang kelima, ada jamur mikroskopis. Jamur berukuran mikroskopis yang dapat hidup di air atau pada permukaan substrat di lingkungan perairan. Meskipun air terlihat jernih, bisa menjadi rumah bagi berbagai macam mikroba, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kesehatan. Mikroba ini dapat berupa bakteri, archaea, jamur, dan protozoa. Keberadaan dan jumlah mikroba tertentu dalam air dapat menjadi indikator kualitas pada air tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh mikroba yang umum ditemukan di air beserta analisisnya. Yang pertama ada Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli. E. coli merupakan bakteri indikator keberadaan feses coliform dalam air. Kehadiran E. coli menandakan adanya pencemaran air oleh limbah manusia atau hewan berdarah panas yang dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan air seperti diare, tifoid, dan juga kolera. Adapun yang kedua yaitu dari Pseudomonas sp. Pseudomonas sebagian besar tidak berbahaya. Bahkan beberapa jenisnya dapat bermanfaat, namun beberapa jenis dari Pseudomonas dapat bersifat oportunistik, yang dimana artinya bisa menyebabkan infeksi pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Yang ketiga ada Legionella pneumophila. Legionella pneumophila adalah bakteri penyebab penyakit Legionnaires disease, sejenis pneumonia yang dapat menyebabkan gejala seperti batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Bakteri ini biasanya ditemukan di air hangat atau suam-suam seperti menara pendingin gedung dan juga di kolam air panas. Yang keempat ada Halobacteria sp. Halobacteria merupakan archaea yang menyukai lingkungan dengan kadar garam tinggi. Keberadaan mereka tidak selalu merugikan, namun beberapa jenis dapat menghasilkan pigmen berwarna merah atau oranye yang dapat menyebabkan perubahan warna. Analisis coliform. Analisis coliform merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform di dalam air. Bakteri coliform ini merupakan kelompok bakteri yang umumnya ditemukan di usus manusia dan hewan berdarah panas. Kehadiran coliform dalam air menandakan kemungkinan adanya kontaminasi feses pada manusia atau hewan berdarah panas. Adapun analisis utama mikroba air yang umum dilakukan, di antaranya ada beberapa uji. Yang pertama, uji total coliform dan Escherichia coli atau E. coli. Total coliform yaitu bakteri coliform yang merupakan kelompok bakteri yang umumnya ditemukan di usus manusia dan hewan. Kemudian yang kedua ada uji fecal streptococcus atau yang biasa kita sebut fecal streptococcus. Keberadaan dalam air menandakan pencemaran tinja, meskipun tidak jelas adanya indikasi dari E. coli. Yang ketiga ada uji heterotrophic plate count atau HPC. HPC ini diuji untuk menghitung jumlah total bakteri yang hidup dan berkembang biak dalam air. Kemudian pada uji parasit. Parasit adalah yang dapat ditemukan pada air seperti protozoa dan cacing yang dapat ditemukan di dalam air yang terkontaminasi pada tinja. Kemudian ada uji virus. Virus yang menyebabkan penyakit seperti hepatitis A dan rotavirus dapat ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Selanjutnya ada penentuan indeks biologis. Penentuan indeks biologis mikroba air adalah metode untuk menilai kualitas air berdasarkan keberadaan dan juga jumlah mikroorganisme indikator.
Mikroorganisme indikator air adalah mikroorganisme yang keberadaannya menunjukkan adanya suatu kontaminasi fekal. Penentuan indeks biologi mikroba air adalah alat yang penting untuk menilai kualitas air. Informasi dari penentuan ini dapat digunakan untuk menentukan apakah air aman untuk diminum, menentukan apakah air aman untuk berenang, menentukan apakah air aman untuk digunakan untuk irigasi, dan menentukan apakah air perlu diolah sebelum digunakan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan penentuan indeks biologis mikroba air, yaitu diantaranya yang pertama ada Departemen Kesehatan yang mana menggunakan penentuan indeks biologis mikroba air ini untuk memantau kualitas air minum dan juga rekreasi. Lalu ada Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang mana menggunakan penentuan indeks biologis mikroba air ini untuk memantau kualitas air sungai dan juga air di danau. Yang ketiga ada Perusahaan Air Minum yang mana menggunakan penentuan indeks biologis mikroba air ini untuk menentukan bahwa air yang mereka olah aman untuk diminum. Analisis kandungan mikroba air atau yang sering disebut dengan fitoplankton adalah metode untuk mempelajari jenis, jumlah, dan peran fitoplankton dalam ekosistem air. Fitoplankton adalah organisme fotosintetik yang seluler yang berperan penting dalam rantai makanan akuatik dan merupakan sumber utama produksi primer dan mikrobiola. Tujuan analisis temuan mikroba air antara lain yang pertama memahami struktur komunitas fitoplankton, jenis dan klinikal spesies fitoplankton dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan perairan seperti tingkat kesuburan kejadian air dan gangguan antropogenik. Yang kedua yaitu menilai produktivitas primer. Fitoplankton adalah basis rantai makanan akuatik dan analisis fitoplankton dapat membantu memperkirakan tingkat produksi primer di suatu ekosistem perairan. Yang ketiga yaitu mempelajari peran fitoplankton dalam siklus biogeokimia. Fitoplankton memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dan karbon di perairan, dan analisis fitoplankton dapat membantu memahami proses-proses ini. Selanjutnya yang keempat, mengevaluasi kualitas air. Perubahan dalam komunitas fitoplankton dapat mengindikasi perubahan kualitas air seperti eutrofikasi